Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua, bahkan bagi saudara-saudara saya juga yang menonton channel ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita, dan kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini semakin menakutkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi kota benteng dan perlindungan dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang mungkin sudah seringkali, bahkan ada juga di dalam diri kita kadang-kadang Bapak Ibu ya, tanpa sengaja itu juga timbul di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Ya, tema pagi hari ini yaitu jangan menjadi orang yang iri hati kepada sesama. Nah, iri hati, ya, bisa dikatakan sirik. Nah, iri hati adalah sebuah kata yang seringkali kita dengar, ya, seringkali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Pasti juga kita pernah mengalami ya, yang namanya iri hati. Iri hati mungkin kepada siapapun, di lingkungan, ya, keluarga, di situ di mana kita berada, ya, pasti juga ada orang-orang yang iri hati dengan keberadaan kita. Ada juga orang-orang yang iri hati dengan keberhasilan yang kita capai sampai akhir ini. Atau di dalam diri kita melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, ya, kita menjadi iri, kita menjadi sirik, ya, dengan apa yang dia dapat, dengan apa yang dia capai. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ini juga terjadi kepada keluarga, ya, dalam lingkup yang kecil aja. Contohnya kepada anak, ya, ketika mungkin anak yang lebih disayang, akhirnya yang lain dilalaikan, dan akhirnya terjadi yang namanya iri hati. Nah, atau juga mungkin terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini, ya, ketika temannya mendapat nilai yang lebih bagus, ya, akhirnya iri, ya, dia mencari cara bagaimana supaya bisa jatuh. Itulah orang-orang yang hidupnya itu jauh pengenalannya, ya, jauh daripada Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Kita melihat Bapak Ibu bahwa manusia duniawi ini adalah orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ya. Dan jalan-jalan hidupnya itu masih diperbudak oleh kedagingan hawa nafsu, ya. Masih diperbudak oleh dosa. Ya. Karena apa? Karena dia adalah manusia duniawi, ya, yang tentunya ini adalah berasal dari, ya, si jahat, ya. Karena iri hati ini bukan berasal dari Tuhan, tapi dari iblis. Ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita melihat tadi di sini bahwa iri hati ini merasuki banyak orang, ya. Dia seperti virus, ya, menyebar bagi orang yang hidupnya, ya, jauh dari Tuhan. Bagi orang yang suka membanding-bandingkan kepribadiannya dengan orang lain, itu akan mudah dirasuki oleh yang namanya iri hati. Loh Tuhan, kok aku ya dari tahun ke tahun kok seperti ini terus, gak ada kemajuan, dalam usaha juga gak ada kemajuan, dalam keluarga juga berantakan. Ketika mungkin orang lain mendapat mobil yang lebih mewah, kok aku kayak masih ngono loh Tuhan, hidup aku kok gini-gini terus, ya. Udah keluarga hancur,
usaha juga nggak maju, ya, yang ada malah kerugian yang terjadi. Nah, inilah sifat manusia yang membandingkan dirinya dengan orang lain, ya. Dia iri dengan apa yang orang lain punya, ya. Dia iri dengan keluarga orang lain yang bahagia, dia iri dengan usaha orang yang lain yang maju, dia iri dengan anak-anak tetangga yang berhasil, ya. Ini iri hati adalah merupakan perasaan yang tidak senang ketika melihat orang lain, ya, bisa dikatakan bahagia, sukses, berhasil hidupnya. Dan bisa dikatakan bahwa iri hati adalah satu rasa cemburu, ya. Seperti yang saya katakan tadi adalah sirik, ya, cemburu melihat orang lain yang sukses, ya. Yang jelas adalah tidak bisa menerima kenyataan dan keberhasilan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ya. Maka jangan pernah menjadi orang yang iri, karena ini sangat-sangat berbahaya, baik bagi jiwa kita, bagi diri kita. Ini enggak sehat, Bapak Ibu, ya. Ini satu penyakit dalam diri manusia kalau mau melihara yang namanya iri hati. Nah, karena ini akan bisa dikatakan bahwa dirinya ini tidak tahu yang namanya mengucap syukur di dalam dirinya, ya. Ketika mungkin orang lain sehat-sehat, kok aku sakit-sakit terus ya Tuhan, ya. Tapi coba kita menyikapi dengan bersyukur, ya, dengan keadaan, dengan keluarga yang bahagia, dengan berkat yang kita dapatkan hari ini. Coba kita bersyukur, ya. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan penghasilan orang lain yang lebih tinggi, ya. Dengan penghasilan kita yang masih bisa dikatakan di bawah rata-rata, ekonomi kita yang masih rendah. Tapi coba kita mengucap syukur dengan atas segala berkat yang Tuhan kasih, ya. Maka Tuhan lebih dari situ, Tuhan akan mengganti semuanya, ya. Dia akan secara perlahan, ya, mempromosikan diri kita, menaikkan kehidupan kita, ya, lebih dari yang kita pikirkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari iri hati ini? Yang pertama adalah, caranya satu-satunya adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan yang artinya adalah selalu membangun diri kita ini bersama dengan Tuhan, ya. Selalu menyandarkan bahwa Tuhan, ini segala yang kupunya ini adalah milikmu, hidupku adalah milikmu Tuhan, ya. Saya tidak boleh iri dengan dia, dengan apa yang dia orang lain punya saat ini, ya. Kita mendekat kepada Tuhan ini menyerahkan segala apa yang menjadi kerinduan setiap kehidupan kita, ya. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Jangan beri ruang kepada si jahat, ya, untuk bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada aja yang terjadi, ada aja cobaan yang datang, ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, iri hati ini bisa menimbulkan orang tidak akan damai sejahtera di dalam dirinya. Iri hati ini tidak akan mendapat yang namanya kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, tidak akan, ya. Karena iri hati ini yang ada adalah bagaimana caranya supaya orang itu bisa jatuh, ya. Bahkan ada juga yang membunuh, Bapak Ibu, karena iri. Kalau kita melihat satu tokoh, yaitu di dalam Alkitab, ya, Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Kita mengetahui ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan, ya, dia adalah sebagai peternak dan Kain adalah sebagai petani, ya. Sama-sama mereka mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Tetapi persembahan yang diterima oleh Tuhan itu persembahan Habel, dan akhirnya apa? Kain, ya, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Yang terjadi, dia iri hati, ya. Dia memberi ruang kosong kepada si jahat. Akhirnya si jahat masuk ke dalam hatinya, dan akhirnya dia membunuh adiknya, ya. Dia membunuh saudaranya sendiri karena iri tadi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyimak di sini bahwa iri hati ini betapa tidak baik kalau kita simpan di dalam hati kita.
dalam pikiran kita. Apalagi kalau sudah melekat di dalam kehidupan kita, ya, sangat-sangat tidak baik, dan itu mempengaruhi jiwa kita, ya. Dan yang kedua, kalau kita melihat contoh, yaitu Saul dan Daud, bagaimana Saul bisa dikatakan dia hanya membunuh beribu-ribu, ya, sedangkan Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan pujian itu yang terbanyak hanya untuk Daud, dan sementara Saul, ya, iri kepada Daud, ya. Kenapa dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan aku hanya beribu-ribu? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Apa berkat yang sudah kita terima, ya, hari ini, esok, sampai selamanya? Coba kita mengucap syukur, dan jangan pernah kita membandingkan diri kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Tetapi kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita menyadari, ya, ketika ada kesalahan, mari kita betulkan. Ketika mungkin ada salah yang mungkin tidak kita sadari, hal yang sepele, mari kita perbaiki dengan baik, supaya kehidupan kita mengalami kemajuan, supaya kerohanian kita mengalami kemajuan, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai di situ-situ aja. Jadi kita bersama dengan Tuhan, kita akan pasti bisa. Kita jangan menjadi orang yang iri hati, yang sirik dengan orang lain, yang sirik dengan kehidupan orang lain, yang sirik dengan kesuksesan orang lain. Tetapi kita mau berkata bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Saya tidak akan menjadi orang yang sirik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah dapat memberkati kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, tidak terbanding dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab berkat yang Tuhan berikan adalah lebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Tuhan, supaya kami jangan pernah menjadi orang yang iri hati Tuhan Yesus, karena di dalamnya akan ada kekacauan Tuhan. Jangan pernah kami menjadi orang yang sirik dengan keberhasilan orang lain, dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan orang lain. Tetapi kami mau Tuhan Yesus menyadari dan mau bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur dalam hal terkecil maupun dalam hal yang terbesar Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami, bagi kami yang membuka toko, Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menonton channel ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.